tepatnya di Prodi Rekayasa Tekstil Universitas Islam Indonesia atau UII yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kemudian beliau juga merupakan staf di Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia. Nah, ini prestasinya luar biasa dan juga sangat aktif sekali, makanya susah cari jadwalnya Bu Rina gitu ya. Begitu kira-kira perkenalan untuk Bu Rina, semoga acara hari ini membawa banyak manfaat untuk adik-adik dan memberikan motivasi gitu ya kira-kira ya Bu Rina ya, memberikan motivasi bahwa ini loh di dunia luar itu seperti ini, maka adik-adik harus belajar seperti ini dan lain sebagainya. Begitu, baik saya serahkan waktunya kepada Bu Rina sepenuhnya untuk bisa menyampaikan materi. Oke. Oke, terima kasih Bu Dini ya panggilannya kalau di UNS ya? Iya, Bu Dini. Oke, terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sebentar. Selamat malam, teman-teman ya, kalau saya karena kadang kalau saya di kampus juga bilangnya teman-teman bukan adik-adik gitu ya, Bu Dini ya, gitu seperti itu. Jadi, selamat malam teman-teman, dari UNS, teman-teman mahasiswa dari UNS, kemudian juga selamat malam dan yang kami hormati juga, Bapak Ibu dosen, UNS Fakultas apa Mbak tadi ya? Lebih ke Pertanian. pertanian ya? Pertanian, Oh, prodinya pengelolaan prodinya yang hutan. pengelolaan hutan, Iya. oke. Fakultas Pertanian untuk program studi pengelolaan hutan, seperti itu. Perkenalkan, saya Rina, tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Bu Dini. Terima kasih banyak saya aturkan kepada Bu Dini, yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing bareng gitu ya. Sharing mengenai apa yang, ya saya pernah pelajari juga ketika saya di Jepang ya, selama 5 tahun. Kemudian juga yang beberapa materi memang saya bawakan juga di kelas ya, karena kan kalau saya memang dulu S1-nya di kehutanan, terus S2, S3-nya agak melipir gitu ya. Jadi lebih ke apa ya namanya ya, polimer gitu ya. Jadi polimer itu nanti juga banyak ya sebenarnya, itu nanti juga, ada itu produk turunan dari, apa namanya ya, produk-produk dari kehutanan ya, seperti itu. Jadi kan kalau di kehutanan itu kan kita lebih banyak kayu gitu ya atau, hasil hutanan kayu seperti itu ya. Mungkin juga adik-adik semua pelajari, teman-teman mahasiswa di UNS juga pelajari ya, mengenai, apa namanya, produk kayunya seperti itu dan, sebenarnya untuk di, saya dulu memang, apa ya, untuk produk kayu itu kan banyak ya, misalnya salah satunya selulosa, seperti itu. Mungkin teman-teman di UNS juga sudah belajar banyak ya mengenai selulosa, baik nanti itu bisa di, biokomposit atau misalnya ada kelas pulp and paper juga ya, Bu Dini ya? Kemudian mungkin, apalagi ya kalau selulosa ya, lebih ke itu Papan biokomposit sama serat, Bu. Papan apa? serat. Papan Oh serat. iya, heeh, papan serat sama biokomposit dan pulp dan paper ya Ya, biasanya ya. betul. Iya. Terus kalau dulu saya itu lebih ke regenerasi selulosanya. Jadi, kan biasanya kalau industri di pulp dan paper-nya nanti jadinya itu ya, tisu sama kertas gitu ya. Nah, saya tuh di regenerasi lagi, jadi ditambahi apa ya, turunannya. Jadi biasanya itu untuk rayon. Tahu nggak, ada yang tahu rayon? Rayon itu lebih ke benang gitu ya. Atau misalnya ada yang, rumahnya di Jawa Barat tahu Lenzing, PT Lenzing, jadi dia tuh memproduksi rayon. Jadi rayon tuh kayak rayon viskos, kemudian lyocell. Nah, mungkin kalau teman-teman sering, apa ya, pakai baju, dari Zara atau dari Uniqlo gitu, itu kalau dilihat di labelnya tuh nanti ada tulisannya rayon gitu, atau lyocell gitu. Nah, itu nanti tuh sebenarnya produk turunan dari selulus itu ya. Jadi biasanya kalau di Indonesia pakainya itu kayu pinus kayak gitu. Gitu ya, itu kayak seperti itu ya. Jadi memang itu di produk selanjutnya. Tapi, untuk malam ini kita, lebih fokus ke teknologi nano biokomposit ya. Lebih khususnya ke berbasis serat alam seperti itu. Jadi bisa langsung saya, mulai dulu ya. Bentar. Oke, oke. Oke, jadi, bentar. Ini sebentar ya, saya setting dulu untuk share, apa namanya, sound ya. Takutnya kalau kelupaan nggak kedengeran.
Oke, Udah seperti lama itu. kuliah online, Bu. Ya, soalnya di sini juga sudah offline 100%, udah dari setahun ya, kita mungkin lebih lah, kurang lebih ya, setahun udah offline jadinya kadang-kadang tuh kelupaan kalau mau online ya, seperti itu. Oke, lanjut dulu. Oke oke, jadi bentar, kok bisa ya? Oh, ini. Oke, jadi untuk, kuliah tamu malam, hari ini, saya lebih akan membahas mengenai definisi ya. Jadi nanti apa itu definisi dari, nano ya, nano biokomposit. Kemudian teknologi yang, biasanya digunakan untuk membuat produk nano dan juga aplikasinya ya, seperti itu. Nanti memang sebenarnya, untuk teknologi ini, saya itu lebih ke, apa ya, memang kalau turunannya ya, jadi bukan pure selulosnya, tapi nanti ada selulos yang di-treatment lagi atau apa ya, dibikin larutannya. Jadi pakai larutan solventnya. Tapi untuk malam ini ya, kita nanti insya Allah saya bisa serempet-serempetkan dikit gitu ya, untuk yang ke kompositnya, seperti itu. Oke, langsung saja ya, nano biokomposit. Kira-kira kalau teman-teman di UNS sudah, mendapatkan materi ini atau belum? Belum, Bu. Belum Kalau ya? nanonya belum ya, tapi kalau biokompositnya sedikit banyak Oke mereka sudah tahu, apalagi yang mengambil mata kuliah pilihan biokomposit. oke oke, karena memang nano ini, apa ya, mungkin kita sering dengar gitu ya nano gitu atau misalnya nano spray yang buat kosmetik gitu loh, kan ada ya. Nah, tapi memang kadang-kadang, apa ya, kalau di Indonesia, apa sih nano gitu ya, masih kayak tanda tanya, masih banyak yang belum diketahui. Karena memang kalau di Indonesia kita belum terlalu itu ya, apa ya, terjun banyak ke nano. Memang ada beberapa industri yang sudah sampai ke nano, tapi, belum terlalu banyak, seperti itu. Jadi, apa itu biokomposit? Udah tahu ya? Kalau teman-teman AMS ya? Tahu. Mungkin Oke. dipanggil aja satu, saya sebentar. Hasan, coba Hasan. Ada nggak ini Hasan? Oh, ada nih. Ayo Hasan, Oke, tanya Furina itu. apa biokomposit? Wah, sembunyi, Bu. Sembunyi di Oh, balik sembunyi. background. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Kemudian apa itu sebentar ini kok nggak bisa nih. Oke, apa itu nano? Gitu ya, nanti juga akan kita bahas. Kemudian apa itu baru nano biokomposit gitu ya. Jadi gabungan antara biokomposit sama nano gitu ya. Jadi malam ini kita akan belajar ya nih ya mengenai yaitu tadi kurang lebih 3 poin ini ya. Dan nanti aplikasinya seperti itu. Nah, jadi nih ya tadi ya Hasan ya pasti tahu ya biokomposit ya atau biasanya disebut apa? Green composite ya. Nah, itu merupakan apa? Material komposit yang tersusun dari biofiber ya atau serat alami gitu. Bentar saya kasih pointer dulu. Yang biasanya itu apa dapat terdegradasi ya sebagai penguat atau ini kalau di kita juga pakai polimer. Apakah di itu juga pakai polimer ya Bu ya, Bu Dini? Beberapa ya. Kan bisa buat campuran juga ya atau buat filler gitu ya atau misalnya untuk perekat pengganti epoksi dan sebagainya. Seperti itu. Ini jadi nanti bisa juga dicampur ya dengan polimer gitu, yang tidak terdegradasi apa yang terdegradasi. Karena kalau kita bicara polimer itu nanti macamnya banyak, seperti itu ya. Jadi ada yang bisa, degrade, ada yang tidak, seperti itu. Nah, kalau teman-teman di UNS juga, itu ya, mungkin sudah praktek juga ya untuk membuat biokomposit ya, kayak papan partikel gitu ya, Nggak ada seperti itu? praktikum, Bu, karena kita masih terbatas untuk alat-alatnya, jadi hanya teorinya saja. Oh, oke. Oke, nggak masalah. Jadi, mungkin kita bisa lihat langsung secara langsung kalau yang punya itu ya, lemari gitu ya, lemari partikel gitu ya, yang tapi itu yang terbuat dari itu tadi, bahan yang komposit, yang green komposit gitu ya, atau dari serat alam, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga sudah tahu ya, ini udah dipelajari juga di kelasnya Bu Dini ya. Jadi kalau biokomposit itu harus ada apanya? Rice former-nya, harus ada fibernya atau filamennya gitu. Dan juga ada apanya? Matriks ya, kan? Jadi buat mendapatkan ke komposit atau biokomposit harus ada yang namanya fibernya atau rice former-nya sama matriks. Nah, kemudian dia akan menjadi komposit. Dan biokomposit itu cuma penggunaan jika menggunakan serat-serat alami yang lebih green gitu ya. Ini saya kira juga sudah dipahami ya dari teman-teman
mahasiswa UNS karena sudah mendapatkan materinya. Dan saya kira juga ini sudah tahu ya, misalnya ada particle resonance, nanti ada fiber resonance gitu ya. Jadi ada misalnya seratnya itu akan ditata apa namanya garis-garis itu ya, apa namanya tegak lurus atau mungkin nanti bisa random gitu ya atau acak seperti itu. Nah, ini nanti tergantung seratnya apa yang dipakai gitu ya. Kalau misalnya di tempat kita pun kita pakainya kalau yang continuous itu misalnya serat daun nanas gitu. Jadi kita olah dulu serat daun nanas itu dipakai dekatikator, kemudian kita apa namanya ya, kita degaming gitu ya, namanya degaming itu penghalusan serat. Nah, kemudian itu nanti bisa kita tata kayak lurus-lurus gitu. Terus nanti kita mau kasih fillernya apa? Fillernya apa namanya? Perekatnya ya, fillernya apa. Tapi kalau yang misalnya short atau yang pendek gitu ya, namanya kalau di tempat kita juga staple fiber gitu. Jadinya serat pendek gitu ya. Nah, itu biasanya kalaupun misalnya pakai serat alam bisa jadi nanti kita kayak blending gitu ya. Jadi misalnya pakai serat daun nanas gitu. Serat daun nanas kita dikatikator dapat panjang seratnya, kita bisa cutting ya, potong-potong nanti bisa di blending gitu sama serat yang lain. Misalnya mau dicampur gitu ya dengan selulose misalnya atau dicampur dengan yang lainnya. Nah, itu juga bisa ya nanti seperti itu. Nah, kemudian kalau strukturnya ini tergantung ya apakah kita mau cuma berapa lebar gitu ya atau dibikin sandwich kan juga nanti apa namanya sesuai mana yang mau kita tuju ya, apakah mau cari ketebalan atau mau cari untuk aplikasi yang apa seperti itu. Itu ya saya kira ini pengantarnya sudah paham ya, sudah didapatkan di kelas. Mungkin yang belum join kelas ya seenggaknya ada gambaran sedikit ya mengenai biokomposit itu sendiri. Oke, untuk biokomposit saya kira cukup ya karena maksudnya dasarnya dan beberapa teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan gambarannya. Oke, sekarang kita berganti ke nano ya. Ada yang tahu nano itu apa? Coba saya cek dulu. Kok nggak bisa ya? Oh, ini ngajuin banyak. Amanda, itu mahasiswa ya? Di dunia. Oke. Coba saudari Amanda. Mbak Amanda. Gak ada? Oke, yang Iya, Bu. Oke. Kira-kira nano itu apa? Maaf, saya kurang tahu, Ibu. Oke, ada yang tahu lainnya? Saya izin menjawab, Bu. Oke, siap. Siapa nih? Oke. Aja. Aja. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa untuk mengaktifkan kamera. Oke. Setahu saya, nano itu adalah bagian terkecil yang biasa disebut juga nama lainnya mungkin atom. Oke. Dan dia sangat kecil gitu, Bu. Oke. Oke, tapi atom lebih kecil daripada nano ya? Jadi nano iya, atasnya. Oke. Oke. Berarti nano itu di atas atom. Ada lagi? Karena kalau atom itu kan Armstrong ya, 1 Armstrong ya biasanya ya. Jadi dia yang unit terkecil ya. Ada lagi selain Raja yang mau menjawab? Gak ada? Oke, kita lanjut. Izin menjawab, Bu. Oh ya. Ya, silakan. Nano setahu saya adalah unit ukuran terkecil. Oke, ya. Ya, nggak salah. Itu memang nano itu ada yang bilang unit terkecil ya dari suatu ukuran, tapi memang masih ada yang paling kecil Armstrong-nya itu ya. Jadi nano itu nomor 2 dari Armstrong gitu ya, seperti itu. Oke, kita mungkin ada yang mikir nano? Ada? Ada yang mikir nano? Nggak ada? Atau mungkin yang tahun 90-an yang masih pakai iPod nano? Nggak ada? Atau yang sering nonton Netflix? Pernah tahu ini nano? Nah, jadi ini film Thailand ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin apa sih nano gitu ya. Jadi mungkin taunya yaitu yang diketahui aja seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi nano itu apa? Sekarang kita bandingkan sama ukuran bumi ya. Ini luas bumi 12.000 ya. 12.000 kok luas, sorry, diameter bumi ya 12.756 km gitu ya. Kalau kita bandingkan sama 1 apel gitu ya. Apel itu ukurannya kurang lebih diameternya 12 cm ya.
Berarti itu akan dibandingkan jadi berapa nih? Jadinya besarnya satu bumi itu satu apa nih? Bilion ya? Dari diperkecil bisa 1 bilion dari apel ya. Jadi kalau mau tahu nano itu berarti 1 dibagi 1 bilion gitu ya. Jadi mau ngumpulin apa namanya apel sebanyak ini ya 1 bilion bisa menjadi bumi gitu. Atau bisa jadi kita bandingkan lagi apel ke ukuran nano. Biasanya bisa kita sebut glukos ya atom atau nano 1/1 bilion juga. Jadi bisa dibayangkan ya betapa kecilnya ya untuk ukuran nano itu sendiri ya. Oke, kalau misalnya masih bingung sebentar saya ada bisa ya. Sebentar. Oke, jadi ini ada beberapa apa ya untuk lebih mengetahui ya mengenai nanoscale seperti itu. Jadi dia membandingkan bumi sama itu ya kelereng ya kalau yang ini ya. Jadi bisa diketahui 1 milimeter atau bisa kita lihat juga 1 helai rambut ya itu ukurannya kurang lebih 100 UM2 mikro ya sel darah. Terus ada E. coli itu bakterial ya 1 mikro. Dan lebih kecil lagi nggak kelihatan ya. Sorry kok mati ya. Ada virus ya, kemudian antibodi dan DNA ini ya masuk ke 1 nano seperti itu. Atau biasanya kalau di tekstil juga bisa ada namanya karbon tube ya. Jadi dia ukurannya 1 nano. Itu ya. Oke, jadi di sini ya, jadi bisa kita bayangkan bahwa 1 nano itu kecil banget ya. Kalau rambut kita aja berapa nih? 100 mikro ya. 100 mikro berarti kalau jadiin nano dibagi 1000 ya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat ini dari mikroskop scanning elektromagnetik ya. Jadi bukan pakai mikroskop biasa. Jadi dia mikroskop spesial gitu, namanya SIM. Jadi kalau misalnya kita itu mau mengetahui ya, maksudnya dibayangkan kan susah ya. Kita lihat aja di sini. Misal yang besar ini ya, ini yang besar ini, sebentar saya ambil pena dulu. Ini yang besar ini, diameternya ya, ini rambut kita ya. Jadi rambut kita kan banyak proteinnya ya. Kalau di SIM kelihatan banget. Ini rambut kita ya. Terus kalau yang bunder ini kecil, ini apa namanya serbuk sari ya. Jadi kita bandingkan rambut kita segini, serbuk sari segini. Kalau serbuk sari kita masih bisa lihat ya, seenggaknya 1 butir gitu ya, kecil gitu ya, ukurannya mikro, kita masih lihat. Kita bisa melihat langsung pakai mata kita gitu. Tapi ketika kita pergi ke nano ya, ini misalnya serat nano, di sini yang kecil ini ya, belakangnya ini ya, kan ada helai-helainya ya. Serat nano ini, itu tadi, jadi bisa kita bayangkan 1 helai ini berarti 1 helai serat nano ya. Entah nanti ini kalau nggak salah ukurannya tuh 1 nano sampai 100 nano seperti itu. Jadi serat-serat yang kecil ini yang saling random ini itu disebut serat nano. Jadi kalau bisa kita compare ya atau kita bandingkan itu tadi serat rambut kita 1 helai kita bagi 1000 gitu ya. Itulah serat nano gitu. Baginya gimana? Nah itu ya. Kalau ada yang bisa caranya bagi rambut bagi 1000 ya. Terus tadi sudah saya tanyakan memang nano itu apa namanya terkecil ya, tapi masih ada Armstrong ya atau 1 Armstrong ini. Jadi 1 Armstrong itu 1/10 apa nih miliar ya meter. Tapi kalau 1 nano tuh 1/1000 ya, 1 miliar ya. Seperti itu. Jadi masih ada bawahnya nano yang paling kecil yaitu Armstrong. Biasanya Armstrong itu nanti yaitu masuk ke unit atom terkecil ya. Seperti itu. Tapi kita ada di sekarang yang kita bahas adalah di nanometer scale-nya. Jadi dia itu akan turun dari milimeter ke mikro ya atau makro gitu terus ke nanometer gitu ya. Jadi ini sekilas atau apa ya untuk membayangkan ya seberapa kecilnya yang namanya nanometer gitu ya.
Kira-kira bisa dipahami ya di sini ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita bandingkan langsung ya seperti itu. Oke, kalau di alam sendiri ya, biasanya nano itu kalau kita lihat bisa ada di ini ya, daun apa ini namanya ya? Daun talas ya, kalau nggak salah ya, yang bisa apa, airnya nggak bisa nyerap itu loh. Ya, Iya ya, betul ya. Jadi ada di daun talas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara mikroskopik ya, ini pakai SIM juga, karena kalau mikroskop yang biasa kurang jelas ya. Jadi dia itu sebenarnya kenapa kok bisa airnya itu nggak tembus gitu ya, atau dia tuh kalau di bahasa apa ya, bahasa itunya hidrofobik gitu ya, atau material yang tidak suka air gitu. Jadi dia tuh nggak bisa nyerap gitu. Jadi kenapa ketika dilihat ternyata dia itu ada ini ya, kayak tonjolan-tonjolan kecil berukuran nanometer kayak gitu. Jadi dia itu yang menahan air itu untuk biar nggak meresap gitu ya. Jadi kayak masih kayak butiran gitu ya kalau dilihat secara langsung gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya diajarin juga kita biasanya nanti mengukur itu ya sudutnya ya, sudut hidrofobik dari si material itu berapa. Atau selain itu juga di kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu juga sebenarnya dia punya nano ya, ukuran nano di bagian yang dekat mata itu loh. Seperti itu. Jadi dia itu ada kayak bagian yang agak menonjol gitu ya, bukan kayak bulu halus gitu. Nah, kayak bulu halusnya yang dia itu menonjol dan biasanya dia itu juga akan supaya hidrofobik seperti itu. Selain itu juga ini ya, di tangannya apa nih, cicak ya. Kalau dicek langsung ini sampai 100 nano ya, ukurannya di sini berarti kurang lebih mungkin ini 100 nano mungkin ya. Ukuran ukuran dari lapisan tangannya si cicak itu dia ada 100 nano. Makanya cicak itu bisa nemplek di itu ya, di dinding sama di di atap ya. Dia tuh nggak jatuh karena dia tuh sebenarnya kakinya itu ada kayak itu tadi kalau helaian bulu-bulu halus gitu ya, yang dia itu membuat bisa menempel seperti itu. Karena kan ketika material atau suatu hewan itu mempunyai ukuran nano gitu ya, itu kan berarti permukaan dari tangannya itu lebih luas seperti itu. Karena kan misalnya gampangnya ya, misalnya kita kayak ini misalnya ada ada satu kertas gitu ya, kertas itu kan ukurannya makro gitu ya, misalnya ukurannya sentimeter atau makro, kemudian kalau dia dibikin nano, nanti permukaan dia tuh bisa membuka dan permukaannya tuh akan lebih luas Kak, karena bisa dibuka dan bisa diperlihatkan seperti itu. Coba nanti. Kemudian kita masuk ke nanokomposit ya. Jadi kalau nanokomposit itu merupakan ini ya, bahan multifase ya, di mana ada beberapa dengan mikrokomposit ya. Jadi nanokomposit itu terkadang juga bisa gabungan dari ukuran nano dan juga mikrokompositnya. Atau tapi ada beberapa juga penelitian itu yang melibatkan kalau nanokomposit itu hanya merupakan bagian yang berukuran nano saja gitu ya. Jadi ada beberapa kalau secara pengertian secara generalnya itu memang nanokomposit itu misalnya ada fillernya itu berukuran nano gitu ya. Terus kemudian matriksnya itu berukuran mikro, itu juga bisa nanti masuk ke nanokomposit. Atau misalnya fillernya nano, kemudian matriksnya juga nano. Nah, itu jadi juga nanti bisa masuk ke nanokomposit seperti itu. Jadi seenggaknya itu harus memiliki 1 ya, 2 atau 3 dimensi ya. Kurang dari ini tadi yang ukurannya tuh 1 sampai 100 nanometer gitu ya, seperti itu. Kemudian sebentar, ini sama ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi untuk nanokomposit itu intinya harus ada salah satu bagian
yang berukuran 1 sampai 100 nanometer seperti itu. Intinya seperti itu, boleh salah satunya aja atau boleh dua-duanya itu berukuran nano. Nah, kemudian kenapa kok nano komposit ya? Sekarang ini juga banyak sekali, kalau di luar itu banyak sekali yang menggunakan nano komposit ya. Seperti saya pas di Jepang itu juga kayaknya kalau nano komposit itu lebih digemari gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di Indonesia kemarin tidak terlalu itu ya, tidak terlalu memperhatikannya. Jadi kalau di Jepang itu kemarin ketika COVID, jadi mereka itu menggunakan masker yang lebih senang menggunakan masker yang lapisan dalamnya itu ada ukuran nanonya seperti itu. Jadi supaya virus itu nggak bisa masuk gitu ya, maksudnya lebih safety. Tapi ya itu tadi kalau ketika ukuran nano untuk masker seperti itu dia tuh akan harganya misalnya 2 kali lipat lebih mahal seperti itu ya. Jadi jarang, kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu laku ya karena terlalu mahal seperti itu daripada harga yang asli seperti itu. Kemudian kenapa nano komposit tadi? Karena dia multifungsi ya. Yang pertama itu ukuran pengisinya kecil. Jadi kalau biasanya kan pakai fillernya itu mungkin epoksi gitu ya, atau misalnya ukurannya makro. Nah, jadi dia kan kalau misalnya antar makro itu kan masih seenggaknya dia itu misalnya makro segini, kemudian fillernya segini ya, kemudian ada matriksnya di sini, dia kan jadi permukaannya tidak terlalu luas. Kemudian ketika misalnya kita itu pakai nano ukuran nano ya, dia kan lebih kecil gitu ya. Jadi misalnya segini ya, jadi kan dia lebih luas, banyak bisa nempelnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau biasanya disebut dengan rasio permukaan dan volumenya itu lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk sifat mekaniknya, biasanya kalau kita menggunakan nano, itu peningkatan keuletannya itu lebih tinggi ya. Tapi kekuatannya itu tidak berkurang. Seperti itu. Dan biasanya resisten ya terhadap goresan. Nah, selain itu juga untuk beberapa produk nano ya, itu juga mempunyai sifat optik ya. Seperti itu. Jadi dia itu nanti partikel size-nya atau ukuran partikelnya dari karakteristik itu bisa mentransmisi cahaya ya. Seperti itu. Nah, ini misalnya di sini ini ya, jadi nanti misalnya dia ada nanopartikel, jadi interaksi zona atau areanya itu lebih luas gitu ya. Kalau misalnya kita cuma pakai ini kan ukuran nano ya, misalnya segini ya, kita lihat jadi kita bisa pakai 3, misalnya dalam luasan 1 meter, misal gitu ya. Nah, jadi kan dia luasannya yang nempel bisa di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Tapi ketika kita menggunakan makro, misalnya kan cuma satu gede gini ya, gitu ya, misalnya di tengah-tengah aja. Itu kan nanti luasannya yang nempel hanya di tengah sini aja ya. Jadi luasannya lebih kecil daripada kalau kita pakai ukuran nano. Seperti itu ya maksudnya ya. Oke, kemudian ini merupakan konstituen yang memiliki yang memiliki setidaknya 1 dimensi ya dalam skala nano. Jadi sebenarnya kalau nano itu skala nanometer itu nanti bisa dibagi ya menjadi nanopartikel. Nanopartikel itu jadi bisa juga kita sebut 3 dimension ya, jadi 3D. Jadi nanopartikel tuh ya kayak partikel tapi ukurannya nano gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut nanofibers gitu. Ini biasanya kita sebut juga 2D ya atau 2 dimension ya. Jadi dia seperti fiber tapi itu tadi skalanya cuma 2D. Kemudian ada juga nanoclay ya. Ini 1 dimension ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ukuran nano ini ada tiga macam jenis gitu ya. Ada yang partikel, ada yang fibers, nanofibers atau yang clay. Nah, nanti sebenarnya kalau mau belajar mengenai nano, nanti masih dalam lagi banyak ya yang harus diketahui seperti itu. Karena misalnya kalau lebih dalam mengenai nanopartikel pun nanti akan ada banyak macamnya ya. Misalnya ada nano kapsul seperti itu atau nanomers dan sebagainya. Seperti itu. Tapi untuk malam ini kita lebih ke general mengenai nano dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada 3 skala nano. Yang pertama nanopartikel.
Jadi sebenarnya gimana sih caranya bikin nanopartikel gitu ya. Jadi sebenarnya ini secara umumnya yang sering digunakan untuk membuat nanopartikel itu nanti biasanya pakai yang namanya itu alat ultrasonik gitu. Jadi memang misalnya selulus nih, selulus nanti akan di apa namanya dissolve ya, dissolve apa ya sebenarnya? Apa ya Bu Dini ya dissolve ya? Dilarutkan. Nah, Ya. Misalnya selulus nih dari kayu nanti dilarutkan pakai apa ya? Biasanya ya selain NaOH, NaOH nggak H2SO4. apa-apa Bu, kemarin kan mereka udah belajar pop kertas, tahu kok mereka Oke. Oke, atau mungkin pakai organic solvent lainnya gitu ya. Dilarutkan pakai organic solvent lainnya selain NaOH dan H2SO4. Nah, mungkin udah itu namanya kalau nggak salah tuh didionisasi ya. Jadi dia kayak didionisasi. Kemudian setelah dapat larutannya itu, nanti kita gunakan ultrasonik ini. Alat ultrasonik ini biasanya dia tuh apa ya? Ya kecepatan kayak sonik itu loh. Jadi cepat sekali itu loh. Lebih apa ya? Saya lupa lebih cepat daripada ultraviolet atau gelombangnya ya. Saya agak lupa kecepatan gelombangnya itu apakah di bawahnya UV atau di atasnya, saya agak lupa ya. Nah, itu dia jadi kecepatan gelombangnya itu nanti juga akan menimbulkan suara yang gitu seperti itu. Jadi pakai ini misalnya beberapa menit, kemudian kita akan cek lagi nih apakah dia sudah berukuran nano atau belum, atau masih dalam ukuran mikro. Maksudnya di atas 100 nanometer gitu ya. Kemudian kalau masih kurang bisa kita ulangi lagi nih penggunaannya dengan ini. Jadi kita nanti bisa dapatkan, memang kalau dilihat secara langsung tuh ya kayak cuma apa ya, cairan gitu ya, larutan aja gitu nggak kelihatan. Tapi ketika kita cek menggunakan SEM atau menggunakan TEM gitu, nanti dia bisa kelihatan bahwa ukurannya itu sudah dalam bentuk nano seperti itu ya. Nanti kalau sebenarnya aplikasinya nih apa? Jadi sebenarnya kalau untuk selulus sendiri, dulu saya pernah juga bukan penelitian sih apa ya, praktikum ya malahan ya, praktikum pas di Jepang itu membuat nanoselulus ya, lebih ke nano whisker. Jadi nanoselulusnya itu ada kumisnya gitu. Itu dulu saya pakainya kapas kalau nggak pulp ya, saya lupa ya, pulp kayu kayaknya ya. Jadi di proses seperti ini ada chemical reaksinya dulu, terus di ultrasonik, kemudian dicek ternyata dia sudah dalam bentuk kalau nggak salah 10 nanometer setelah itu. Seperti itu. Jadi penggunaannya untuk aplikasi penggunaan nano ini biasanya dia itu nanti kan biasanya kalau larutan pulp itu kan ya agak apa namanya keruh ya apa namanya mengendap ya Bu. Mengendap keruh kan ya. Ketika kita buat ke nano scale nanti dia tuh akan transparan bentuknya. Jadi transparan. Kemudian itu biasanya kalau di aplikasi maju di Jepang atau di Korea itu untuk itu loh, layar TV itu loh. Atau bisa juga digunakan itu loh buat handphone yang bisa ditekuk itu loh apa ya. Jadi dia tuh mau mengembangkan untuk layar elektronik ya. Jadi dia tuh bisa ditekuk diginiin ya tapi nggak patah gitu loh. Kan karena kalau biasanya plastik gitu kan patah ya, tapi dia tuh nggak patah. Lebih aplikasinya salah satunya ke situ, seperti itu ya. Itu untuk ke nano partikel yang misalnya selulus ya, gitu. Tapi memang masih banyak apa yang harus dikembangkan ya. Maksudnya nggak sampai di situ terus selesai, karena masih banyak sekali komponen ya yang harus diketahui. Selain itu ada juga nih pembuatan nanopartikel itu dengan namanya spraying ya, sorry. Sebentar ini soalnya video. Jadi kalau spray itu sebentar. Jadi biasanya itu nanti akan sama dengan penggunaannya menggunakan nanofiber ya. Jadi kalau spray ini biasanya nanti menggunakan kutub positif sama negatif. Sebentar kok malah. Nah, ini ya saya kasih lihat videonya. Jadi bagaimana nano spray itu terjadi ya. Have you ever heard existing Nah ini, and jadi potential itu applications? hujan ya, hujan. And among Tapi them is the ukurannya making tuh of benar-benar dry and nano ya. fine deposits of Ini. substance. Bentar. Electrospray starts Ini with a liquid ada formulation, koneksi pushed through a elektronnya. Jadi capillary at a nanti ada precise positif and constant negatifnya. flow. Kalau yang di sini biasanya positif, nanti dikali When an positif. electric field is created by wiring the Tempat liquid to a high voltage, kolektornya itu negatif charger ya.
Itu ya. The Jadi meniscus akan rapidly jadi turns seperti into ini a kalau stable sudah cone, dinyalakan. out of which a jet of Ini liquid ada emerges and tempat untuk becomes a stable mengeluarkan spray. This is the larutannya cone gitu jet ya. mode. Bentar, nanti akan dijelaskan. Primary Nah, ini. micrometric and highly charged droplets are formed in the jet. Due to electrostatic repulsion, they break into finer charged droplets, which themselves break into smaller and smaller ones, thus becoming nanometric. Karena adanya kutub positif negatif kayak apa ya, elektron itu, jadi dia akan terpecah semakin kecil. Ini ya, jadi ini walaupun kayak gini nggak kelihatan, tapi ini kayak partikel-partikel yang sedang disemprotkan gitu ya. Now, if we use a ring wired to another high voltage supply, acting as an electrostatic lens, we Ini can juga control nanti the diameter of the electrospray tergantung by pada controlling this kilovoltnya high ya, atau voltage. tegangan listrik Thus, yang we can digunakan. control the diameter of the Ketika deposit. tegangan listrik itu semakin tinggi gitu ya, misal pakai 20 kW, nanti ukuran partikelnya lebih kecil gitu. Jadi kalau 10 kW ya 15 lah ya, kilowatt mungkin agak The besar gitu deposit ya. can be a spot, Kalau as in via skin misalnya pakai application. 20 kW ya But nanti large bisa and homogeneous misalnya layers 10 can nano. also be made with Tapi kalau large ketika and pakai moving 10 kW electrosprays. cuma 50 nano kayak gitu ya. Electrosprays are fine-tuned sprays, capable of making industrial, dry and thin layers of solid substance. Oke, kayaknya oke ini ya. Bentar. Kok mana ya, sebentar. Nah, gitu ya, jadi itu nanti itu contohnya untuk nanospray. Sebentar. Kayaknya oke ya, ini enggak masalah. Ini cuma secara apa ya, pilotnya gitu ya. Jadi For dulu memang laboratory kalau or for skala laboratorium mungkin cuma satu needle gitu ya. Tapi kalau secara misalnya pilot itunya bisa beberapa needle atau bolongan gitu ya untuk membuatnya. Itu untuk nanopartikel. Jadi kalau nanopartikel sendiri, nah itu nanti bisa banyak ya, tergantung kalau misalnya kayak selulus itu tadi selain untuk apa namanya TV gitu ya atau elektronik juga nanti misalnya di sini dibagi ada di food ya, di food agriculture ya misalnya untuk packaging yang paling gampang ya, tapi ya itu tadi ya, atau untuk biasanya nutrient delivery atau kadang biomedical itu nanti bisa untuk drug delivery ya, seperti itu, atau antibakterial juga. Jadi kalau misalnya mau ditambahin antibakterial dari misalnya hasil hutanan kayu nih dibikin ukuran nano, nah nanti bisa pakai nanopartikel ini kayak gitu. Misalkan banyak ya, kayak kayu putih itu kan juga ada antibakterialnya. Terus apalagi ya, kayak bambu, sebenarnya serat bambu itu juga dia sudah ada antibakterialnya seperti itu ya, dan sebagainya. Kemudian ini nanti kalau environment bisa untuk UV protection ya, jadi kita pakainya nano spray gitu. Atau misalnya kalau ada yang punya baju anti air itu loh, jadi nggak basah gitu ya, itu juga bisa nanti pakai nano partikel gitu. Atau industrial banyak ya, bisa untuk nano pigment, nano komposit juga fungsional, industrial katalis dan sebagainya. Kemudian kalau kita masuk ke nanofibers, sebenarnya nanti itu mesinnya hampir sama ya, yang tadi itu nano spray, kalau ini nanofiber dengan pakainya electrospinning ya. Jadi memang kalau bikin nano tuh memang harus dibikin solution dulu ya, seperti itu. Jadi misalnya ini pakai selulose ya, selulose itu kan juga banyak ya, asalnya bisa dari bambu, bisa dari batang, bisa dari pohon dan sebagainya, atau kapas gitu ya. Terus kita harus cari nih solvent yang cocok, misalnya apa? Karena misalnya untuk pulp dari kayu, dari bambu, dari misalnya serat nanas itu kan juga nanti beda-beda ya solventnya. Kemudian biasanya akan kita campur gitu, nanti pakai magnetic stirrer ya, tergantung bisa pakai suhu atau di ruangan. Nah, kemudian kalau kita udah punya yang larutan yang apa namanya stabil dan homogeneous ya, atau rata gitu ya, nah nanti bisa langsung sebenarnya kita aplikasikan di sini. Nah, jadi tadi sebenarnya saya lupa mau kasih ini ya, jadi ini kayak apa ya, electrospinning setupnya ya. Jadi biasanya kalau di lab itu nanti kita pakainya kayak suntikan itu loh, suntikan rumah sakit kayak gitu ya. Itu nanti disesuaikan apakah ya itu solvennya bahaya atau tidak. Kalau nggak bahaya bisa pakai yang plastik, kalau yang bahaya bisa pakai yang kaca seperti itu. Nah, nanti di sini tuh kita needle ini kan dari besi ya, seenggaknya ya. Nanti kita kasih charger positif.
positif charger, kemudian ini kolektornya ini, di sini kita kasih negatif charger. Jadi dengan positif dia nyala, negatif kan dia langsung nyemprot gitu ya. Jadi dia bisa ukuran kecil, dan kita tetap pakai high voltage ya, yang biasanya antara 10 kilovolt sampai 20 gitu. Biasanya kayak gini ya, ini secara laboratorium, jadi needle-nya di sini, nanti dia akan nyemprot di sini ya, ini kolektornya gitu. Nah, biasanya kalau nanofiber ya sebenarnya kalau kita lihat kasat dari langsung ya cuma kayak lembaran tisu gitu ya. Lembaran tisu atau kertas saja, tapi kalau kita lihat menggunakan mikroskop bisa nanti ada kayak mana ya? Ada kayak serat-serat kecilnya. Jadi ini untuk yang nanofiber ya. Dia hampir sama ini dekat. Nah, dia pakai high voltage ya, sama kilovolt. Jadi pertamanya kayak cairan mau keluar gitu. Karena di sini negatif charger, di sana positif. Nah, ini nanti langsung sebentar. Ini secara slow motion ya. Nah, langsung kesemprot ya. Nah, ini kecil ini nggak bisa kelihatan juga ya. Ini sebenarnya ukuran fiber nano. Jadi nanti kalau sudah dikoleksi banyak ya nanti bisa dicek itu ukurannya nano. Oke ya kayaknya ya. Jadi ini akan terus menerus sampai larutannya habis gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Karena nanti kalau untuk ini banyak ya, maksudnya apa namanya ya, yang harus diperhatikan banyak ya. Nah, untuk aplikasi nanofiber sendiri nanti juga banyak ya. Ada yang energi ya, biasanya untuk super kapasitor gitu ya, atau transistor, atau biasanya untuk baterai. Kalau dulu teman saya itu juga penelitian baterai ya, nanofiber, tapi pakainya rambut ya. Karena kan rambut kita kan ada karbonnya ya. Ada potensi karbonnya, bisa dibikin untuk baterai apa ya kemarin ya, saya lupa. Oh, baterai apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga ini mungkin bisa ya kayak masker gitu ya, baju, atau dia punya fungsi tertentu, atau untuk headcare itu paling banyak ya, electrospinning misalnya untuk wood dressing, untuk penutup luka gitu ya, atau biosensor, atau delivery juga seperti itu. Nah, kalau untuk nano clay itu dia satu dimensi ya. Jadi dia itu biasanya itu terdiri merupakan nanopartikel dari silikan mineral berlapis ya. Jadi dia biasanya tersusun nanti banyak nih, ada morilonit, ada bentonit gitu ya. Ini nanti juga biasanya kadang buat campuran di biokomposit ya. Kadang-kadang seperti itu nano clay. Biasanya kalau clay itu kan ya ukurannya mikro ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mau dibikin nano sebenarnya dia juga bisa dengan cara chemical ya, seperti itu. Ini cuma contohnya aja dengan cara chemical di sini. Jadi nanti dia akan berupa nano clay, dan nano clay ini biasanya nanti juga bisa dicampur kayak hybrid komposit ya nantinya masuknya, seperti itu. Untuk nano clay sendiri, sorry kurang cepat ya. Ini juga bisa nanti buat apa ya, energi juga ya. Kemarin buat COVID antibodies, buat drug delivery kayak obat gitu ya, 3D printing, terus food packaging, tissue engineering dan sebagainya. Jadi memang nano itu banyak ya, bisa digunakan di banyak area seperti itu. Tergantung nanti pakai materialnya apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke apa itu nano biokomposit gitu. Tadi udah tahu ya biokomposit apa, kemudian nano itu apa gitu ya. Jadi nano itu apa tadi? Material yang setidaknya ya satu dimensi ya, ukurannya 1 sampai 100 nanometer. Kemudian biokomposit apa? Yaitu ya komposit yang biasanya dibuat ya atau terdiri dari green komposit atau misalnya serat alam gitu ya, atau biofiber gitu ya, yang dapat terdegradasi. Jadi kalau kita gabung nih nano biokomposit, jadi yaitu tadi green komposit gitu ya, tersusun dari biofiber atau serat, tapi setidaknya ada satu komponen itu yang berukuran nano gitu ya. Dan biasanya nanti akan masuk ke natural nano komposit gitu ya, seperti itu. Nah ini, kita lihat dari atas ya. Sebentar saya ambil pointer dulu. Nih, jadi kalau mungkin yang biasanya kita dengar itu biokomposit itu ketika menggunakan biomaterial ya, dengan fillernya itu ukurannya mikro partikel atau yaitu non effoliate clay ya, atau misalnya yaitu mikro dalam bentuk yang mikro, itu nanti bisa masuk ke biokomposit. Jadi dia natural dan pakai fillernya ukuran mikro.
Nah, tapi kalau ini biasanya di tempat saya juga kita belajar polimer ya, karena kan basicnya kita biomaterial sama polimer gitu. Dan kalau polimer itu biasanya pakai sintetik ya, dan matriknya itu mikro, nah nanti masuknya komposit gitu ya. Jadi bedanya di situ ya, bio, komposit, dan komposit gitu ya. Nah, kalau yang polimer nih contohnya nih, kalau mau tahu biji plastik gitu ya, atau misalnya botol aqua itu kan kalau dipotong-potong jadi biji plastik, nah itu bisa dibikin filler jadi komposit. Tapi kalau yang biomaterial, misalnya selulose atau misalnya apa ya, bambu gitu ya, dan sebagainya, nah dibikin tambah filler mikro, nanti masuknya biokomposit. Nah, sekarang kalau kita bicara nano ya, nano komposit dan bio nano komposit gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan nano komposit ketika polimer kayak biji plastik itu digunakan sebagai matrik ya, dan fillernya itu ukurannya nanopartikel. Jadi misalnya pakainya nanoclay gitu ya, atau nano apa ya, saya kurang tahu kalau untuk itu ya. Biasanya kalau di polimer itu banyak, karena kan kalau polimer itu bisa jadi filler ya, atau misal seperti itu. Nah, tapi ketika teman-teman itu menggunakan biomaterial dari tadi ya, misalnya kalau selulose, serat bambu, serat kelapa gitu ya, dan sebagainya, dengan fillernya itu ukuran nano, nah itu nanti akan masuk ke bio nano komposit gitu ya. Jadi di situ ya bedanya ya antara nano komposit dan bio nano komposit. Jadi di situ kemudian ini ya, dan saya kira teman-teman juga sudah belajar ya mengenai serat alam ya, selain apa namanya selulose ya, saya kira banyak ya. Misalnya reformant natural fiber atau fillernya kan bisa ya. Kalau dari wood fiber tahulah ya, dari soft sama hardwood ya, kayu keras dan kayu apa namanya, apa Mbak, lupa saya. Kayu keras dan kayu lunak. Wah, lupa. Nah, betul. Sorry. Kayu keras dan kayu lunak ya. Kayak dari kayu keras apa contohnya? Pinus ya? Benar nggak ya? Keliru, Bu, kebalik. Salah ya? Oh, kebalik ya? Kayu keras apa? Softwood, kayu lunak. Kayu keras jati. Oh ya, sorry. Tapi jati kalau jadi ini maneman nggak ya, Mbak? Eman-eman, iya, eman-eman, betul. Maksudnya selain jati, saya juga mau cari selain jati apa ya? Sengon bisa, jabon. Oh, sengon, ya betul. Fast growing tree spesies saja, Bu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi pakai macam-macam apa namanya, dari pohon bisa ya. Kalau yang dari non wood ya, atau dari selain pohon, biasanya dari ini kalau dari straw fiber itu mungkin kurang kurang familiar ya. Atau ada tapi kan pertanian ya, ada harusnya ya. Ada, jerami misalkan. Atau dari jagung. Ya, betul. Nah, kan soalnya kalau jagung itu nanti di hidrolisis lebih lanjut itu kan nanti akan jadi polimer ya, jadi biopolimer kayak gitulah. Jadi kayak polilaktik asid kayak gitu ya, turunannya ya, itu nanti bisa juga masuk ke semi polimer gitu ya. Nah, kemudian lainnya itu ada bast fiber ya. Contohnya apa nih? Flag ya, henna, jute itu juga masuk ke situ. Apa dari daun ya, misalnya daun sisa, daun nanas dan sebagainya ya. Ini sering kalau di tekstil juga sering digunakan ya, beberapa ini. Kemudian dari biji, benar ya, biji ya, seed ya, atau buah itu misalnya cotton ya, atau coir, atau misal dari grass fiber nanti bisa masuk ke bambu ya. Bambu di hasil hutan non kayu juga dipelajari ya, saya kira ya, untuk bambu fiber, switch glass sama elephant glass. Ini bisa juga digunakan untuk apa namanya, komposit ya, seperti itu. Nanti tinggal tadi itu ukurannya sebenarnya ya. Ini contoh-contoh itunya aja ya. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi biasanya itu nanti jenis matrik ya yang digunakan itu bisa berdasarkan asal, bentuknya, ukuran penguat ini ya, bio-nano kompositnya itu sendiri. Jadi dibagi menjadi 3 ya. Misalnya ini ada matriks ditambah reformant filler ya, menjadi nano komposit, atau nanti bisa jadi ke bio nano komposit ya. Ketika kita gunakan yaitu tadi yang dari serat alam gitu ya, seperti itu, atau dari material alam. Oke, kemudian ini cuma beberapa ya gambaran aja. Misal nih ada penelitian di nano biokomposit gitu ya. Di sini misalnya penggunaan seratnya bambu ya,
atau campuran kenaf sama dengan menggunakan ini nanoclay ya. Jadi nanoclay itu sebagai refermen dari ini epoksinya. Jadi epoksinya itu dicampur nanoclay ya, biar jadi epoksi hybrid ya, seperti itu. Jadi nanoclay ditambah epoksi dicampur dulu. Nah, ini dia mau bikin itu tadi hybrid ya, epoksi hybrid nano komposit. Dia dicampur dulu di sini, kemudian kalau ini di high stir ya, kemudian di degrease 30 menit. Nah, ini nanti dicampur, dia udah dapat nih epoksi sama nanoclaynya, kemudian nanti dimasukkan atau dicampurkan ke woven ya. Woven tuh sebenarnya kalau woven itu lebih langsung ke apa ya namanya ya? Anyaman. Anyaman, betul. Anyaman kenaf gitu ya. Jadi dia tuh anyaman kenaf. Kalau ini non woven bambu itu bisa jadi ya non woven bukan anyaman gitu ya. Kalau soalnya di bahasa tekstil tuh bukan anyaman. Jadi Serat dia gitu nanti ya, Bu, ya? cara jadi dia kalau misalnya mau lihat kayak masker itu loh. Jadinya dia kayak gitu, masker yang kita gunakan itu kan termasuk non woven ya, atau bukan anyaman kayak gitu. Ini misalnya ada lagi stainless steel ya di sini. Terus biasanya yaitu tadi tergantung ya, ada yang cuma di dalam room temperatur, ada yang pakai hot press ya biasanya ya. Beberapa kan ada pakai hot press dengan tekanan tertentu, suhu tertentu. Lah ini nanti akan jadi bambu kenaf nanoclay epoxy hybrid composite gitu ya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi bisa diaplikasikan juga di situ. Nah, selain itu biasanya untuk panel ya, ini misalnya dari selulose dari kapas, kapas benar ya, selulosa CH2OH, atau kemudian dia misalnya di sini ada tambahan nanopartikel mixing ya. Kalau nggak salah apa ya, saya lupa ya. Nanti coba saya kalau misalnya butuh itu papernya saya kirim ya. Saya agak lupa di sini. Jadi dia dicampur pakai nanopartikel tertentu ya. Kemudian di hot press kalau nggak salah ini, di hot press gitu, kemudian menjadi nano biokomposit panel. Jadi dia hanya menggunakan salah satu bagian ya yang menggunakan ukuran nano, tapi bagian lain matriknya ini masih berukuran mikro gitu ya. Jadi bisa jadi nanti disebut nano biokomposit panel juga. Atau bisa jadi selulose itu kan sebenarnya fleksibel ya, dan sebenarnya selulose tuh banyak banget manfaatnya kalau bisa di blending sama, kalau di tempat saya karena biasanya juga di blending pakai polimer. Jadi dia tuh bisa memberikan beberapa karakteristik yang tidak dipunyakan dan yang tidak dipunya oleh polimer seperti itu. Jadi di sini biasanya di blending misalnya pakai PET gitu ya, PET apa jenisnya? Plastik untuk botol minum gitu ya, atau misalnya untuk yang sekarang bikin masker itu kan namanya polipropilin, kadang-kadang digabungin gitu ya. Kalau untuk baju tuh adanya si selulose tuh biasanya bajunya lebih adem ya daripada yang pakai itu aja seperti itu. Biasanya kalau di sini ini ya tergantung ya, kalau misalnya prosesnya untuk mendapatkan NC itu nanoselulose itu tadi secara yaitu bahannya dari mana dulu ya, bisa argo residu, bisa dari kayu, bisa dari cotton ya, tergantung nanti mau prosesnya chemical, mechanical, kemudian misalnya mau lebih kecil lagi tadi pakai yang paling simpel sih pakainya ultrasonik ya, kemudian nanti misalnya mau dicampur bisa, kemudian akan dikomposit film biasanya seperti itu, jadi dia akan jadi kayak film kayak gitu. Film itu nanti biasanya yaitu untuk packaging bisa ya, film itu kayak lembaran plastik gitu ya, seperti itu. Biasanya kita sebut film ya, kalau di engineering kita sebut film. Jadi nanti kayak lembaran plastik itu juga bisa digunakan untuk fleksibel ya, dia lebih fleksibel plastik kayak gitu. Kemudian ada juga ini yang untuk optik tadi ya, jadi untuk beberapa layar handphone gitu ya, atau layar TV kayak gitu. Jadi terkadang digunakan juga selain selulose, mungkin apa ya, ya bambu selulose kalau misalnya yang dari protein tuh kalau kita gunakan biasanya silk gitu ya. Silk kan juga ya masuk ke HNK ya, kesulitan kayu ya, sutra ya. Jadi silk itu atau kokonnya itu kadang juga bisa digunakan ya. Itu biasanya nanti kita bisa larutkan. Nanti selain buat optik, kalau kokon itu kan karena proteinnya banyak ya. Biasanya paling laku itu untuk biomedical kayak gitu. Seperti itu.
Nah, kemudian kita campur sama nanopartikel. Nah, nanopartikel tuh banyak ya, nanti bisa pakai grey, pakai metal, pakai silver, pakai sebagainya seperti itu. Nah, nanti bisa jadi ke nanokomposit gitu ya. Kemudian nah ini selain apa ya tadi dicampur dengan polimer atau misalnya tadi buat ini ya optik, dan juga biasanya juga kadang kompositnya itu digabung sama biofiber ya. Jadi pakainya tuh biofiber. Kalau ini biasanya banyak juga digunakan untuk komposit otomotif ya, karena kan ketika dia menggunakan biofiber kuat gitu ya, kan banyak juga sekarang diaplikasikan apa ya, masih kurang tahu ya apakah sudah digunakan atau masih dalam penelitian yang untuk pesawat terbang itu, kayaknya masih dalam penelitian ya? Kayaknya Oh, itu. udah ya? Udah digunakan ya? Kalau mobil itu biasanya di Formula One itu, karena dia Heeh. ringan ya. Betul. Karena adanya itu di nano itu lebih ringan dan lebih kuat ya. Nah, biasanya untuk F1 juga, dan kemarin tuh juga saya dikirimin teman saya yang di UGM itu dari Abata ya, kalau nggak salah serat Abata. Jadi dia tuh kayak pisang-pisangan itu loh, tapi dia udah diaplikasikan untuk komposit mobil seperti itu ya. Selain itu ya bio packaging simple ya ini ya, atau misalnya ini light ya, jadi dia tuh lebih light ya, lebih ringan gitu ya. Atau misalnya ini rough made juga dari bambu ada, kemudian bisa buat nano cellulose diagram use. Oh ini buat ini ya, Sony Airphone ya, apa namanya, lapisan luarnya ya. Kalau di tekstil kita juga bisa gunakan dengan ini. Kemudian cardboard jelas bisa ya, saat ini masuk ke komposit otomotif. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin itu ya, sebagian besar penggunaan untuk nano biokomposit dan biofiber reinforcement biokomposit seperti itu. Seperti itu mungkin begitu Bu Dini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Saya Terima kasih kan banyak. dulu. Ya. Oke, menarik sekali ya apa yang disampaikan Bu Rina. Jadi ini adalah hal yang baru begitu ya Bu Rina ya. Jadi maksudnya tidak semua orang itu familiar dengan apa yang disebut dengan nanobiokomposit ya. Mungkin dari penjelasan Bu Rina ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas, atau gimana sih Bu sebenarnya itu nanobiokomposit atau apa gitu yang kira-kira belum jelas, boleh ditanyakan? Sambil minum ya. Oh, boleh, silakan Bu. Izin bertanya. Oke, silakan Amjad. Ini Amjad ini yang ngambil mata kuliah biokomposit Bu, jadi mungkin lebih tahu lebih banyak dibandingkan yang lainnya gitu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amjad Mamdu Fauzi dari angkatan 20. Saya mengambil mata kuliah biokomposit. Pertanyaan saya itu skala industri di nano biokomposit itu sudah capai Indonesia belum? Atau mungkin yang perusahaan besar gitu di luar Indonesia ada tidak, Bu? Oke. Langsung dijawab apa nunggu dulu? Boleh langsung Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Abjad ya tadi ya untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi kalau untuk di luar negeri ya, khususnya di Jepang itu sudah ada ya skala industrinya. Jadi sudah beberapa banyak produk itu menggunakan nano biokomposit seperti itu ya. Jadi ya itu contohnya buat mobil juga itu ya. Jadi buat mobil itu digunakan juga nano biokomposit ya karena lebih ringan. Tapi di sini memang beberapa apa ya, nggak semuanya menggunakan itu tadi ya bio ya, beberapa pakainya nano komposit gitu ya. Karena kan apa ya, kalau serat alam itu kan memang terbarukan, tapi kadang kekuatannya itu tidak terlalu tinggi daripada serat buatan gitu ya. Jadi untuk beberapa aplikasi tertentu tuh masih menggunakan kayak nano komposit tapi misalnya pakai aramid gitu ya atau karbon. Tapi memang secara industri sudah digunakan ya. Karena kan apa ya, beberapa apa ya namanya, orang gitu ya, itu kan lebih ada yang prefer lebih ke bio gitu ya. Jadi kalau mendengar kata bio itu kayaknya tuh oh kayaknya oke lah ini safety untuk environment gitu, untuk lingkungan. Jadinya mereka lebih cocok untuk membeli sesuatu yang ada bio-bionya gitu. Jadi kayak bio nano komposit dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada ya. Dan juga kalau di Jepang itu apalagi ya biasanya selain untuk mobil komposit itu
ya untuk itu ya medical ya, karena kalau di sana itu dia tuh mereka tuh care banget ya, care dengan yang namanya kesehatan. Jadi kayak produk-produk kesehatan itu misalnya kayak selimut menggunakan bio nano kayak gitu, dia tuh mau beli gitu ya, seperti itu atau misalnya dengan produk yang lain. Tapi kalau di Indonesia ini saya kurang itu ya, mungkin ada ya tapi masih tidak terlalu familiar atau tidak terlalu banyak diminati seperti itu ya. Kayak gitu sih kalau jawaban dari saya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin ada lainnya yang mau bertanya? Kalau aplikasinya biokomposit di tekstil itu biasanya gimana, Bu? Kalau biokomposit di tekstil di bionano apa biokomposit aja nih? Biokomposit aja. Oh, jadi kalau biokomposit di tekstil itu sebenarnya gini ya, kalau tekstil itu tuh kadang kita masuk ke biokomposit sebenarnya hampir nyerempet-nyerempet ya, Bu Dini ya, sama kehutanan, ya, sama teknologinya seperti itu. Jadi kalau di lab yang tempat saya itu memang ada beberapa itu yang kayak biokomposit itu untuk peredam suara gitu juga ada, kayak gitu. Jadi nanti dia masuknya kayak fungsionalnya gitu. Jadi tekstilnya tuh bukan hanya untuk sandang gitu loh, jadi untuk fungsi tertentu. Selain itu juga kemarin itu biokomposit ya, lebih ya kayak itu sih plastik campuran dengan plastik gitu. Karena kita kan dari limbah plastiknya banyak juga tuh. Jadi dari limbah polimernya berarti saya lupa namanya apa, komposit lupa ya, yang ada plastik itu loh, lupa namanya. Komposit plastik apa ya, saya lupa namanya, nanti kalau ingat ya, sorry. Saya lupa. Jadi dia itu gabungan misalnya dari serat-serat tertentu ya alam dengan perekatnya itu bukan pakai epoksi dan sebagainya, tapi kita menggunakan misalnya limbah dari itu botol aqua gitu ya, karena kan polimer ketika dipanaskan, kalau yang dia termoplastik ya, termoplastik itu kan artinya ketika plastik itu dipanaskan dia akan meleleh, kemudian akan membeku lagi ketika dia di suhu ruangan. Nah, jadi kita menggunakan beberapa itu ya, seperti itu. Itu sih lebih ke situ sih. Kalau untuk nano memang kita masih juga prodi baru, jadi kita belum punya yang namanya electrospinning ataupun itu ya, tapi kita ada ultrasonik ya. Jadi kita sudah ada ultrasonik ya, kayak alat kecil gitu aja sih. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali habis ini ada yang mau penelitian sama Bu Rina gitu ya, Bu, saya punya serat. Wah, gitu di tempat saya juga ada hotpot. Oh, Agis mau tanya. Silakan Agis. Saya masih bingung, Bu, terkait cara menghasilkan nanobiokomposit itu, Bu. Semisal ya tadi kan memang potensial bahan baku di Indonesia kan banyak kan tadi kayak dari agrikultur dan lain-lain. Terus pengembangannya juga masih rendah. Nah, tadi juga sudah ditanyakan terkait pengembangannya juga karena terkendala masih kalah dengan serat buatan. Nah, untuk pengolahannya itu, Bu, saya masih ngawang-ngawang ya, Bu. Gimana? Itu kan tadi seperti yang paling potensial kan serat hasil tebasan jagung niku. Itu nanti ketika hasil batang-batang jagung itu yang nggak terkelola terus dikumpulkan, terus dibersihkan, terus nanti itu dicacah apa prepare, Bu? Masih terus itu apakah sama dengan yang lain? Bedanya apa sih, Bu, pengolahannya dengan yang misal kayak di kayu terus nanti ada yang di lain lagi begitu? Oke. Jadi teknisnya, Bu, karena kan memang kita belum pernah lihat barangnya begitu. Jadi kira-kira itu gambarannya secara sederhana itu seperti apa? Karena paling kita kan mentok di pulp and paper untuk menghasilkan selulus. Nah, habis itu diapain lagi gitu mungkin ya, Agis ya?
Iya Bu, soalnya lihat di sumber-sumber YouTube nggak ada ya Bu, YouTube. Tanya Bu Rina makanya. Oke, monggo Bu Rina. Ya, terima kasih ya, benar-benar. Memang kalau di pertanian itu banyak sekali ya limbah yang dimanfaatkan. Kayak bonggol jagung itu juga bisa ya, batangnya gitu ya. Itu kan kayak sebenarnya potensi ya. Tapi ketika kita itu mau maju ke industri, maksudnya apa ya, skala besar gitu ya, itu juga harus diperhatikan nanti sumber dayanya tuh continuous atau enggak. Jadi itu memang selain kekuatannya kurang, salah satu kekurangan penggunaan natural fiber itu tadi. Jadi kadang-kadang tuh di depan bisa dilakukan tapi nggak continuous itu loh, apa namanya, bahan bakunya tuh nggak stabil pemasakannya. Jadi tiap bulan ada yang turun karena kan ya itu tadi dari alam ya, ada yang naik. Nah, kemudian untuk teknisnya itu memang kalau misalnya untuk pembuatan apa namanya tadi, pakai jagung misalnya, batang jagung itu nanti akan berbeda ya dengan penggunaannya misalnya menggunakan selulus. Tapi memang pertama yang dibutuhkan itu gimana caranya bikin topnya itu, gitu ya. Jadi kalau dari kayu ya tadi misalnya pakai NaOH sama sulfat gitu ya, itu nanti jadi pulp gitu ya, gimana caranya biar jadi pulp. Kemudian kalau yang kemudian dari pulp itu misalnya yang selulus tadi, terus nanti ada treatment tertentu. Jadi dia pakai organic solvent tertentu ya. Saya nggak terlalu apal juga ya untuk melarutkannya itu pakai apa, nanti bisa dicek. Jangan ngecek pakai bahasa Indonesia, jurnalnya pakai bahasa Inggris ya, karena jurnal Indonesia belum ada yang meneliti, jarang banget, jarang ditemukan. Jadi memang kalau referensi seperti itu biasanya carinya di jurnal yang bahasa Inggris gitu. Kemudian itu nanti pakai organic solvent tertentu, itu tadi, terus pakai itu tadi loh, apa, pakai mesin ini, bukan mesin sih, alat ya, Bapak share. Yang misalnya pakai ultrasonik itu nanti bisa dapat sebentar. Ya. Soalnya sebentar. Nah ini, jadi misalnya pakainya ini ya, ultrasonik ini. Jadi ketika sudah didapatkan larutan pakai organic solvent tertentu, jadi dari pulpnya dulu ya, jangan dari batang awal. Kalau dari batang awal nggak jadi nanti. Jadi harus jadi bentuk selulosnya. Kan selulus itu kan udah apa ya, molekul ya, unit molekul ya. Jadi itu udah dapat selulosnya itu bukan dari batangnya gitu ya. Misalnya dari selusnya itu nanti dicari organik solvent yang cocok apa, terus dimasukkan ke sini. Jadi nanti dapat cairannya tuh bening gitu. Itu nanti bisa masuk ke nano partikel gitu ya, atau nanti bisa diolah jadi nano komposit. Kalau misalnya pakai batang apa tadi namanya ya, jagung gitu ya. Nah, batang jagung itu kan itu nanti misalnya mau dicacah bisa ya. Kan karena kan dia lebih ringan daripada kayu ya. Bisa dicacah dulu kecil gitu, apa di blender malahan, karena kan butuhnya nano kan lebih kecil daripada blender ya katanya. Tapi kalau nanti di blender nanti jadinya partikel ya, jadinya di blender dulu atau dicacah gitu. Nah, itu juga harus dicari nanti ya organic solvent yang cocok itu apa gitu, karena kan itu tuh akan berbeda dengan si kayu ya. Jadi mungkin bisa pakai organic solvent apa, nanti itu dilarutkan gitu. Jadi yang cocok apa mungkin bisa dicari di referensi ya, karena saya kalau untuk jagung nggak apal ya, kurang apal ya. Jadi mungkin nanti dicari organic solventnya apa, nah nanti akan jadi solvent itu ya, larutan gitu ya. Nah larutannya itu jadi nanti dimasukkan ke sini lagi mesin ini, namanya alat ultrasonik. Nah nanti dia diaduk gitu, bisa dicek tuh nanti berapa menit gitu ya, karena kan harus tahu variabelnya ya, berapa menit untuk ngaduknya itu, nanti dia bisa jadi ukuran berapa nano. Nah, ketika udah dapat itu ya itu tadi bisa digunakan misalnya partikelnya itu mau dicampur sama apa ya, sama matrik yang lain gitu ya, nanti bisa dibikin nano komposit kayak gitu sih, lebih jelasnya kayak gitu. Karena kalau kita pakainya nanti nano spray sebenarnya sama ya, kalau nano spray ini nanti yang penting kita dapat larutannya tapi nggak usah pakai ultrasonik, karena kalau ultrasonik ini kan dari mikro ke nano, tapi kalau mau pakainya nano spray ini yang di spray tadi, itu cuma cari larutannya aja, jadi dalam larutan itu molekulnya itu masih berbentuk mikro ya, atau makro, nah itu nggak apa-apa. Terus karena adanya spraying itu tadi, dia jadi ukuran nano gitu ya. Jadi
konsepnya sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau memang untuk elektrospray sama elektro spinning yang untuk fiber ini masih jarang banget ya alatnya ya di Indonesia ya. Mungkin kalau yang ada tuh di Balai Selulosa Bandung itu sudah ada. Mungkin di UGM itu ada di teknik apa ya? Teknik mesin atau teknik kimia ya, saya lupa ya. Itu malah mengembangkan sendiri ya. Kayak gitu. Terus di Balai Polimer Bandung itu juga ada dan beberapa lah ya, apa lembaga penelitian besar gitu ya. Seperti itu. Kalau di tempat saya juga belum ada. Gitu. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Apa masih ada mau ditanyakan? Apa tadi ya? Gimana, Agis? Ada yang mau ditanyakan lagi? Agis. Jadi teknisnya gitu sih, gitu ya. Cukup. Mungkin ya karena belum pernah lihat, nggak bisa membayangkan gitu kali ya. Jadi masih bertanya-tanya. Oke, nanti coba mungkin saya rangkumkan di kesimpulan gitu ya, Bu Rina ya. Ya. Oke, kemudian di kolom chat Bu, kebetulan ini ada mahasiswanya Bu Rina yang ikut. Wah, senang sekali nih bisa ketemu mahasiswanya Bu Rina. Iya. Kan dua-dua lagi kan? Nah, kok nggak ngomong langsung sih? Silakan dipanggil aja Tamura, Damar Tamura Rosi. Silakan deh. Tamura. Oh, terkendala sinyal ini. Oh ya, terkendala sinyal. Apakah serat alam sudah bisa dijadikan produk komposit, Bu? Sudah. Oh, ini soalnya mahasiswa baru, jadinya belum dapat yang itu masih basic science ya. Jadi Tamura ya, terima kasih ya Tamura sudah bergabung ya. Jadi untuk produk serat alam ini sudah bisa ya dijadikan produk komposit ya. Jadi besok main ke tekstil fungsional ya. Nah, itu udah banyak, kita udah bikin dari serat nanas, dari rami, kemudian kemarin itu dari bonggol itu juga ya. Yaitu agak nyerempet-nyerempet juga ke pertanian ya dan kehutanan. Jadi bonggol apa namanya itu jagung ya. Itu dicampur sama serat rami seperti itu. Jadi sudah ada ya Tamura ya, nanti ada juga yang long fiber atau serat panjang dan juga yang staple fiber atau serat pendek gitu. Jadi sudah ada dan kalau itu sudah banyak di pasaran juga ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi kali ya? Oke. Ada? Tidak ada? Benar, tidak ada. Oh, ada Hasan. Ada satu, Hasan. Silahkan Hasan. Baik, saya Hasan dan dari Prodi Pengelolaan Hutan dari kelas biokomposit. Nah, saya mau bertanya, tadi kan di awal dijelaskan nano komposit itu tahan terhadap goresan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana? Oke, terima kasih Hasan untuk pertanyaannya. Memang karena apa ya, nano komposit itu kan tadi multifungsi ya. Jadi memang beberapa penggunaan nano komposit itu bisa tahan goresan ketika dia itu ada kayak coatingnya gitu ya, atau misalnya ada lapisannya. Jadi lapisan yang dimaksud itu nanti biasanya itu menggunakan material tertentu ya. Jadi misalnya material selama ini kalau di coating itu cuma dicelup gitu ya. Jadi posisinya apa ya? Tapi ini maksudnya nanopartikelnya itu secara general ya, bukan biopartikel ya. Kalau bio kan berarti alam ya. Nah, nano ini nanti biasanya misalnya dicelup pakai material tertentu, misalnya ada yang polimer gitu ya, atau misalnya coating apa ya biasanya ya, nano silver atau sebagainya gitu ya. Jadi biasanya, bukan nano silver, sorry, dicelup aja ya dalam larutan gitu ya. Jadi biasanya misalnya benda itu dicelup dalam larutan, nah, itu kan berarti posisinya masih besar ya molekulnya ya, kan molekul air ya. Misalnya celupannya di situ, atau misalnya menggunakannya ekstrak gitu ya. Ekstrak itu kan juga ukurannya masih di atas nano gitu. Kemudian ketika dia itu menggunakan nano atau ukurannya itu nanoscale ya, dia misalnya di pencelupan bisa sih dicelup tapi posisinya sudah partikel molekulnya nano ya. Nah, itu kan nanti permukaannya dia lebih besar tadi ya, atau misalnya dia pakai nanospray gitu kan ya. Jadi permukaannya tuh lebih besar dan lebih kuat gitu. Jadi biasanya itu dia akan lebih anti gores gitu ya daripada yang biasa. Jadi itu sih kalau secara generalnya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Karena itu tadi yang pertama karena permukaan nano itu kan luas ya.
ketika kita buka itu permukaan nano itu luas sehingga dia itu bisa lebih apa ya namanya ya, menahan gitu ya, menahan goresan daripada yang ukuran mikro kayak gitu. Gitu ya, jadi itu secara general, tapi bukan biokomposit ya, komposit kan nggak harus dari serat alam ya, kayak gitu. Baik, Bu. Begitu. Terima kasih. Oke, itu ya. Saya rasa cukup, Bu Rina, pertanyaannya sudah jam 8 begitu. Wah, sudah banyak yang bertanya juga. Mungkin saya simpulkan dulu sebelum kita tutup kuliah kamu pada malam hari ini. Jadi intinya pada pertemuan hari ini Bu Rina itu menjelaskan sebenarnya komposit itu apa. Nah ya, jadi komposit itu bisa disimpulkan, komposit adalah didapatkan dari menggabungkan dua materi yang berbeda begitu ya, sehingga didapatkan materi baru yang sifatnya merupakan komplemen atau gabungan dari kedua macam materi tersebut ya. Yang pertama adalah filler atau kita biasa identiknya dengan fiber gitu ya Bu ya, dengan serat. Kemudian yang kedua adalah matriks. Nah, matriks ini kalau kita biasanya adik-adik yang ngambil pengolahan hasil hutan itu identiknya ya dengan perekat begitu ya gampangannya. Nah, itu makanya kalau kita belajar papan partikel itu kita sudah sebenarnya belajar tentang komposit karena kita menggabungkan dua hal yang berbeda, yaitu adalah serbuk kayu dan yang kedua adalah perekatnya. Nah, itu komposit ya. Nah, kemudian kenapa dia disebut sebagai biokomposit? Karena salah satu materi dari filler tadi maupun metrik ini berasal dari alam. Karena kita basicnya adalah kehutanan, maka yang berdasarkan alam atau yang dihasilkan dari alam ini adalah fillernya atau tadi yang kita sebut sebagai fiber atau serat begitu ya. Kemudian ditambah lagi ada pengertian tambahan nano. Nah, nano ini apa? Maka tadi dibuka oleh Bu Rina dengan nano ini sebenarnya apa? Ukuran. Oke, ukuran yang sangat kecil sekali begitu ya. Jadi nano biokomposit ini diperoleh ya apabila materi yang menyusun dari sebuah bahan ini gitu ya ukurannya minimal adalah 1 sampai 100 nanomikrometer begitu ya Bu ya. Nanometer, maaf, 1 sampai 100 nanometer. Nah, jadi kalau kita di kehutanan gitu ya, kita bisa berpartisipasi begitu ya dalam proses pembuatan nano biokomposit ini dari segi bionya, dari segi fibernya atau dari segi fillernya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melarutkan selulosa ya, yang selulosa ini bahannya aslinya terdapat di mana? Ada di semua jenis tumbuhan, baik itu tumbuhan pertanian maupun tumbuhan kehutanan. Tadi sudah disebutkan juga tumbuhan kehutanan bisa berasal dari hardwood maupun softwood begitu ya. Kemudian juga tumbuhan pertanian, contohnya tadi disebut jerami, bonggol jagung gitu ya, kemudian ampas tebu. Kemudian juga bisa berasal dari tumbuhan HHBK, hasil hutan bukan kayu, contohnya tadi bambu ya. Kemudian sisal, kenaf, jut dan lain sebagainya begitu ya. Jadi produk itu tadi diolah sedemikian rupa sehingga hanya tertinggal selulosanya saja. Lignin dan lain-lain dibuang, begitu ya Bu Rina ya. Kemudian selulosa itu akan diberi perlakuan kembali untuk dilarutkan ke dalam larutan. Maka tadi dibutuhkan solvent atau bahan pelarut. Nah, bahan pelarutnya ini harus yang sesuai. Kalau misalkan dia menggunakan serat dari bambu, maka solventnya mungkin akan berbeda apabila digunakan untuk melarutkan serat yang berasal dari kayu. Mungkin alasannya karena serat bambu lebih keras, begitu ya Bu ya, lebih panjang dibandingkan dengan serat bambu. Nah, ketika sudah dicampurkan dengan solvent, maka dia akan terlarut dalam tanda kutip, begitu ya Bu Rina ya, terlarut dalam tanda kutip karena secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya mengendap lagi sebagaimana kalau misalkan itu masih berupa serat begitu. Nah, kemudian setelah dia dilarutkan menjadi solvent, maka bisa ditambahkan dengan bahan yang lainnya. Contohnya misalkan tadi dicampurkan dengan plastik, misalkan ya Bu Rina ya. Kemudian ada ditambahkan dengan epoksi misalkan. Nah, itu akan membentuk komposit yang tadi terdiri dari dua bahan yang berbeda. Satu berasal dari serat, satunya adalah sebagai metrik atau bahan pengikatnya. Nah, kemudian akan dihasilkan bahan yang sama sekali berbeda gitu ya dengan dua komponen asalnya itu tadi.
Kemudian pemanfaatan dari nanobiokomposit ini sangat banyak sekali ya, mulai dari energi, misalkan tadi disebutkan untuk panel surya ya, kemudian di industri makanan ya. Jadi mungkin contohnya kayak yang di Jepang itu saya pernah lihat apa minuman yang langsung ditelan itu dia bentuknya bulat-bulat itu Bu. Covernya itu kayaknya dari nanobiokomposit ya, jadi betul. langsung ditelan itu. Kemudian untuk fashion ya, kemudian teknologi jelas ya, kemudian juga karena dia sifatnya yang ringan, maka bisa juga dimanfaatkan untuk otomotif termasuk di perusahaan pesawat ya, karena mereka harus ringan tapi kuat gitu ya, seperti itu. Namun demikian ya, pemanfaatan nanobiokomposit ini masih sangat terbatas karena tadi Bu Rina juga menyampaikan karena dia produk yang berasal dari alam, maka terdapat beberapa kelemahan. Salah satu di antaranya adalah sifatnya yang mungkin tidak homogen, begitu ya Bu ya. Sifatnya tidak homogen, kemudian juga tidak kontinu produksinya, gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Ya mungkin dua itu ya yang menjadi titik beratnya, gitu ya. Nah kemudian selain itu, gitu ya, Bu Rina juga menekankan bahwa kalau kita mau pengen membuat nanobiokomposit, maka harus ada peralatannya. Nah, sayangnya di Indonesia masih skala laboratorium dan kita belum bisa menikmati hasil dari nanobiokomposit buatan kita sendiri. Nah, mungkin nanti salah satu dari adik-adik ini ada yang jadi pengusaha gitu ya, nanobiokomposit gitu atau bekerja di perusahaan di perusahaan nanobiokomposit kan luar biasa. Nah, contoh yang sudah kita nikmati hasilnya salah satunya adalah layar handphone yang flip itu ya, Samsung ya Bu ya. Samsung itu kan flip ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan nanobiokomposit. Kemudian kalau mungkin adik-adik pernah lihat film apa ya, Matrix kalau nggak salah, nah itu kan mereka pakai layar cuman selembar tipis kertas begitu ya, nah itu terus bisa digunakan untuk mengetik jadi layar dan lain sebagainya, itu juga merupakan teknologi biokomposit gitu ya, nanobiokomposit maaf. Nah, jadi penggunaannya sangat luas, sangat banyak, jadi harapannya melalui kuliah hari ini adik-adik bisa mendapatkan point of view yang berbeda. Oh, ternyata di dunia ini tuh berkembang seperti ini dan kita bisa berkontribusi di sini loh gitu ya. Jadi kita berkontribusi di bagian penyedia fibernya. Kira-kira seperti itu. Begitu yang dapat saya simpulkan pada kuliah tamu hari ini. Mungkin Bu Rina ada closing statement? Apa ya? Oke, terima kasih untuk teman-teman dari UNS ya yang sudah bergabung, juga tadi ada mahasiswa dari UI beberapa ya. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Saya juga mohon maaf ya jika masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin kalau mau ada yang itu ya lebih lanjut penelitian juga bisa ya, di tempat saya juga ada beberapa peralatan ya yang bisa digunakan. Seperti itu nanti bisa menghubungi Bu Dini gitu ya. Oke Bu, siap. Ditunggu kerjasamanya Bu. Nanti kita penelitian biokomposit Bu. Kalau nano kan susah ya, biokomposit mungkin yang lebih memungkinkan itu ya Bu Rina ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Rina sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk bisa bersama kami. Kemudian satu lagi, izinkan saya untuk menyampaikan tanda sayang kami ke Bu Rina gitu ya, melalui sertifikat yang sudah disampaikan, sudah ditandatangani oleh Pak Kaprodi sebagai kenang-kenangan bahwa itu sudah memberikan ilmu gitu ya untuk kami di sini. Terima kasih sekali. Nanti saya kirimkan lewat WhatsApp gitu ya Bu ya sertifikatnya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon adik-adik bisa menyalakan kamera. Kita foto bersama dulu ya Bu Rina ya. Oke, siap. Silahkan dinyalakan kameranya. Itu nggak ada lampu depan ya soalnya. Iya, nanti kelihatan gelap Bu Rina. Pakai handphone ya. Ya. Ya, sekedar informasi ya, Bu Rina ini dulu adik tingkat saya gitu ya. Jadi kami di laboratorium selalu bersama dulu gitu. Kebetulan setelah saya berangkat ke Jepang, Bu Rina nyusul, terus kita ketemu tahun 2000 berapa Bu? 2014 apa 15? 15 kayaknya ya. 2015 ketemu dan baru ketemu lagi 2022 ya Bu ya. Betul. Jadi 5 tahun terpisah gitu sama Bu Rina. Alhamdulillah sekarang bisa kuliah bareng. Saya juga menikmati ilmunya Bu Rina, adik-adik juga. Ya baik, sudah banyak yang menyalakan kamera. Saya mulai untuk layar pertama. Di tempat saya ada 3 layar ya.
Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, layar 1 sudah. Layar 2 ada beberapa yang menyalakan, terima kasih. Oke, kemudian layar ketiga tidak ada yang menyalakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Sip, ya. Saya rasa cukup. Terima kasih sekali Bu Rina atas kesediaannya hadir pada malam hari ini. Salam sehat untuk Bu Rina dan keluarga. Saya tutup terima untuk kasih. pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Dini. Terima kasih, Bu. Bu Dini, maaf ya, saya baru join. Bu. Recording stopped.